Oke, setelah sebelumnya kita belajar mengenai menghitung lembur, kita akan belajar bagaimana menghitung persen lembur dan berapa kali sih kita harus lembur dalam satu bulan. Kita yang pertama kali kerjakan yaitu membuat suatu tabel bantu untuk mempermudah kita dalam menghitung persen lembur dan berapa kali harus lembur. Jadi yang pertama, nama kolomnya itu hari lembur. Kemudian yang kedua kolomnya yaitu kuota lembur. Kemudian selanjutnya jumlah hari lembur, artinya berapa kali kita boleh lembur, yaitu kuotanya 5% dan 20%. Kemudian selanjutnya jumlah jam dibayar, artinya jumlah setelah dikalikan dengan misalnya hari biasa kali 1,5 jam pertama dan seterusnya. Oke, kuota lemburnya itu persen lembur kalikan dengan gaji pokok. 5% kali 2.500.000 hasilnya 125.000. Artinya dalam satu bulan hanya boleh maksimal lembur 125.000 rupiah. Kemudian kita head aja biar agak lebar. Kemudian yang 20% yaitu 500.000. 20% kali 2.500.000. Oke. Kemudian kita rapikan dulu tabelnya. Kita merge atau kita gabungkan kuota lembur, jumlah hari lembur, dan jumlah jam dibayar. Selanjutnya kita pertebal, kemudian beri warna agar membedakan. Oke, selanjutnya yang pertama kita akan membuat di perhitungan di hari biasa. Kita kopikan saja paste value-nya, kemudian berapa sih misalnya di hari biasa kita lembur 3 jam dengan rupiah 84.249 rupiah. Oke, kita sama dengan, kemudian kita kunci dengan absolut atau F4. Kita tarik aja, drag, masih sama selnya 84.249. Jadi jumlah hari lembur untuk 5% artinya dari pembagian 125.000 dibagi dengan upah lembur. Artinya kita boleh 1,4 kali lembur untuk 5% dan 5,9 untuk 20% jika kita lembur 3 jam di hari biasa. Untuk mempermudah, kita custom formatnya menjadi tambahan berapa kali. Kita pilih custom, tambahin ketik kali. Nah, jadi untuk hari biasa dengan 3 jam lembur kita hanya boleh 1,5 kali lembur dan 5,9 kali untuk yang 20%. Oke, jika kita ganti 7 jam artinya 0,6 kali lembur, artinya kita tidak boleh lembur 7 jam dalam sehari jika 5%. Jika untuk yang 20% masih 3,4 jika 5 jam. Oke, untuk jumlah jam dibayar, berapa sih jumlah jam yang dibayar? Yaitu dari jumlah kali lembur dikali dengan jumlah jam dibayar. Artinya 8,16 atau dibulatkan menjadi 8,2 untuk yang 5% dan 32,6 jam untuk yang 20%. Oke, untuk mempermudah kita format juga. Kita beri tambahan jam, more, kemudian custom, petik 2 jam, petik 2. Oke, artinya
Kemudian kita yang kedua, hari istirahat mingguan atau resmi. Kemudian sama rumusnya, sama dengan kita absolut dengan jumlah upah lembur, kita tarik ke kanan satu kali. Selanjutnya 5%, yaitu dari perhitungan 125.000 dibagi dengan 91.000. Artinya kita boleh lembur 1,4 kali. Kemudian yang 20% 5,4 kali. Kemudian yang jumlah jam dibayar 1,4 kali 6 jam dibayar. Jadi hasilnya akan 8,2. Kita absolut lagi biar bisa ditarik ke kanan. Jadi sama seperti yang hari biasa, karena ini adalah pengalinya atau pembaginya gaji pokok. Jadi dia berapapun kita lembur akan 8,2 jam 32,6. Oke, yang terakhir hari libur resmi di hari terpendek atau hari libur resmi jatuh hari terpendek. Selanjutnya sama, kita absolut dengan sel upah lembur, kita tarik ke kanan, kemudian berapa kalinya 125 dibagi jumlah dibayar 1,4 kali dan masih sama 5,4 kali untuk yang 20%. Berapa kalinya 1,4 kali 6, 8,2 jam. Kemudian yang 20% kita absolut lagi, bisa ditarik ke kanan, sama 32,6 jam. Oke, misalnya kita ganti, jamnya akan tetap sama, tetapi jumlah hari lemburnya akan berubah. Oke, misalnya 10 jam, artinya kita tidak boleh 0,3 kali lembur. Artinya dalam satu hari kita tidak boleh lembur 10 jam. Dan yang 20% boleh selama 1,3 kali. Kita yang hari terpendek, kita coba 2%, 2 jam. Oke. Yang 5% 0,9. 2 kali. Kemudian yang adalah 0,4, jika 8 jam dia hanya boleh 0,4 kali, jadi dia tidak utuh selama satu hari. Kemudian kita coba yang hari biasa, kita 3 jam per hari, dia boleh 1,5 hari, jadi boleh 1, dan yang 20% 5,9 kali dengan jam 8,2 dan 32,6 jam sama. Yang selanjutnya misalnya lembur 8 jam. Nah, ini hanya boleh 0,5 kali untuk 5%, tidak boleh lembur dia satu hari selama 8 jam. Dan yang 20% boleh 1 kali 8 jam dan 0,9 kali yang hari keduanya, tidak penuh. Kemudian yang ketiga misalnya kita 3 jam 1,4 kali dan 5,4. Kemudian kita tes untuk yang misalnya 8 jam. Artinya yang 5% hanya boleh 0,4 kali, tidak penuh dalam satu hari. Kemudian yang 20% 1,6 kali. Yang satu hari boleh 8 jam, yang kedua tidak boleh 8 jam karena hanya 0,6. Oke, jadi itu cara menghitung kuota lembur dan berapa kali harus lembur.